Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Bapak, Ibu dan saudara-saudara sekalian hadir di tengah-tengah kita ini yang paling terhormat ini kan gitu kan, pemegang otoritas keulamaan di Republik Indonesia gitu kan, Kiai Haji Marsudi Suhud Ad-Doktor, ada Mas Dr. Hasanuddin Wahid, Sekretaris Jenderal DPP PKB yang baru saja partainya berulang tahun yang ke-28. Yang nyebut 28 itu PKB itu. asli gitu kan. Awal itu langsung tercatat sama Sekjen hafal. Hafal kan. Mas Bambang Heriadi, beliau sekretaris fraksi DPR RI Partai Gerindra, juga salah satu ketua DPP Partai Gerindra. Beberapa hari kemudian, 13 hari lagi akan berulang tahun ya. Yang ke berapa? Masih muda sekali ini, usianya lahir tanggal 20 Agustus tahun 1979. Jadi akan berulang tahun yang ke-47. Wah, luar biasa ya. Iya. Kenapa? Ya, sekarang sekretaris fraksi DPR RI Partai Gerindra, juga ketua DPP Partai Gerindra. Cuma tiga-tiganya pembicara kita ini asluhnya ini Jawa Timur semua ini kan ya. Iya, ya Jawa Timur semua ya. Jember, Malang, Jember. Iya, saya tidak tahu ini. Saya tidak tahu ini persekongkolan yang disengaja atau tidak. Selamat datang di Yayasan Tali Buana Nusantara. Ini saya kenalkan nih Pak Laksamana Johansyah, ini Pak Ali Rahmat, ini Pak Junaidi Sahal, ini Pak Tatang. Ini ada orang Jember juga ini, Dr. Imam Suharjo ini. Nah, ya ini tokoh lama ini, pernah ketua HMI di Jember tahun sebelum Mas Bambang lahir. Nah, ya. Ya tahun berapa Mas Bambang? Oh ini Pak Andi Najmi. Jadi ini Pak Andi Najmi Mahdi ini ketua umum Romli Muktamar Nahdlatul. Ketua. Ya. Di sana ada senior wartawan Mas Danang, masih wartawan ya Mas ya. Sudah tasih Jember juga ya. Nah, tapi sekarang sudah menjadi Dewan Pengawas Televisi Republik Indonesia ya enggak. Selamat datang di Yayasan Tali Buana Nusantara. Ini adalah serial diskusi yang ke-8. Jadi cocok dengan kehadiran Mas Bambang. Tema besarnya itu NU masa depan dan masa depan Nahdlatul Ulama. Pernah hadir di sini teman-teman kita, kalau yang dari politisi, Sekjen PDIP, Sekjen Golkar, dan hampir seluruh calon ketua umum PBNU sudah ke sini. Dan insya Allah Rabu besok sudah konfirmasi akan hadir Menteri Haji. Wamennya Muhammadiyah. Menteri Haji, bukan wamennya. Iya. Yang diduga akan juga menjadi calon ketua umum ini, ya gitu. Bersama. Kemudian tanggal 14-nya Gus Salam Sohib. Nah itu mungkin pamungkas, dan masih menunggu konfirmasi Gus Yahya apa bisa hadir atau tidak.
sengaja tempatnya di tempat yang sederhana seperti ini. Oh, mana? Silakan Pak Saiful melihat. Mana Pak Saiful? Oh, sini. Aduh, ya silakan. Bahaya ini kalau ini juga kalau belum terlambat bisa jadi calon ketua umum lagi. Silakan. Untuk Kalimantan. Monggo, ada. Sini. Ya, Pak Saiful Tamalahi ini punya terah Kalimantan karena ketua umum PBNU terlama itu dari Kalimantan yang belum ada penggantinya sampai sekarang. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, sebagai sedikit pengantar, mari kita buka pertemuan kita ini dengan memohon ridho, rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak, Ibu dan saudara-saudara sekalian, akhir-akhir ini kita sedang menikmati pemberitaan yang luar biasa heroiknya, yaitu pemberitaan tentang peperangan antara Iran dan Amerika Serikat. Kita tahu Amerika itu negeri yang memproklamirkan dirinya sebagai negeri paling demokratis, iya kan? Nah, tapi ternyata kelakuan negeri paling demokratis itu seperti itu, kan gitu. Kemudian kita menyaksikan Iran itu sebagai negeri yang ditantang oleh literasi demokratisasi, yaitu negeri yang bersifat otokrasi, ya kan? Tapi ternyata di permukaan negeri yang otokratik kayak begitu itu menampilkan heroisme yang luar biasa. Kematian pemimpinnya diiringi oleh jutaan orang dengan tangis kesedihan yang luar biasa. Nah, kalau begitu berarti sebuah jargon demokrasi sedang diuji, berarti kan kenyataannya ya jelek kan begitu. Nah, partai politik itu kan sebagai salah satu gunung dari gunung besar bernama demokrasi. Nah, gunung besar bernama demokrasi itu elemennya adalah partai-partai politik. Partai Kebangkitan Bangsa sebagai pemenang berapa? Keempat, dan Partai Gerindra sebagai pemenang ketiga. Itu kan sebagai gunung-gunung dari bagian dari gunung besarnya demokrasi. Nah, dalam konteks kehidupan demokrasi yang diperankan oleh partai-partai tersebut, ada entitas masyarakat bernama Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama dia pasti menjadi buruan bagi tegaknya demokrasi yang dibangun oleh partai-partai politik tersebut. Dalam sejarahnya kita tahu NU menginisiasi kelahiran Partai Kebangkitan Bangsa. Kalau dalam teori korporasi itu disebut NU pemegang saham terbesar kelahiran Nahdlatul Ulama. Saya tidak tahu sekarang Mas Hasan, NU yang megang saham PKB atau PKB yang megang sahamnya. NU itu. Itu nanti harus dijawab juga ya, enggak? Sebenarnya pemegang sahamnya itu NU atau PKB sekarang. Nah, bila terbalik, bila misalnya PKB yang memegang sahamnya NU, berarti NU menjadi pasar terbuka. Bila NU menjadi pasar terbuka, maka Partai Gerindra juga harus berlomba membeli saham. Iya kan, gitu kan? Membeli sahamnya Nahdlatul Ulama. Nah, ini Gerindra pinter. Pertama belinya sedikit, lama-lama saham orang lain terdilusi. Nah,
Kalau terdilusi, waduh, luar biasa kan. Nah, dalam konteks perjalanan seperti ini, tentu NU punya jati diri sendiri. Jati diri NU itu akan dipertaruhkan pada Muktamar ke-35 beberapa hari yang akan datang. Salah satu orang yang akan mempertaruhkan jati diri Nahdlatul Ulama itu adalah orang yang berkehendak menjadi ketua umum. Yang ada di sini yang berkehendak jadi ketua umum adalah Kiai Haji Dr. Marsudi Suhud. Inisialnya KMS. Inisialnya KMS. Jadi Marsudi Suhud. Kiai Haji Marsudi. Bukan itu kapal motor Sumeneb KMS. Kalau KMS itu kapal motor Sumeneb yang kemarin kelabu itu, yang kemarin apa? Terbakar itu. Hati-hati ya pakai KMS itu. Tenggelam ya. Tadi saya bilang sama Kiai Marsudi, nah ini sebagai pemantiknya lah. Calon yang muncul itu kan dari Jawa Timur Gus Kikin ya, ketua DPW, ketua PWNU. Baru beberapa hari jadi ketua PWNU-nya. Dari Jawa Tengah Kiai Yusuf Hudori, Magelang. Ya, aktivis Nahdlatul Ulama. Kemudian Gus Rozin yang baru beberapa hari jadi ketua PW Jateng. Kemudian siapa lagi muncul? Gus Salam Sohib, ya kan? Belum pernah punya pengalaman menjadi pimpinan nasional PBNU. Kemudian siapa lagi muncul? Profesor Nazarudin yang sekarang menjadi Menteri Agama. Nah, Kiai Marsudi, orang yang hanya berpengalaman di tingkat lokal-lokal itu berani menjadi calon ketua umum. Masa seorang Kiai Marsudi Suhud tidak berani? Apa istilahnya tadi? Istilahnya apa tadi? Fatwanya. Enggak, fatwanya tadi apa istilahnya? Iya. Mestinya Kiai Marsudi Suhud begitu mendengar Gus Salam, Gus Rozin, Gus Yusuf Hudori, Gus Sigit tersinggung. Nah, kenapa saya tidak menjadi ketua umum? Begitu Kiai Marsudi.